Selamat datang di Cuan Community. IHSG hari ini melemah ya, melemah 0,4%. Outside bar pattern candle-nya tutup di 7188.35. Ya, seperti yang dibahas kemarin, ini area merah nih, 7324 ya, 7325 lah sampai 7233 sampai 7325 itulah ya. Itu area order block, dan hari ini dites ada respon meskipun meninggalkan shadow bawah ini candlenya, tapi hati-hati ya, ini outside bar. Jadi level yang dipantau kalau yang kemarin 7089 sekarang ganti nih di 7129. Kemarin kan 7089, sekarang 7129. Jika dalam waktu dekat, terutama besok nih, dan kalau dilihat lagi bulan Mei ini tinggal 2 hari bursa, berarti ya tanggal 27 dan 28, karena 29 30-nya libur nih. Jadi di 2 hari ini perhatiin 7129 ini breakdown atau enggak. Kalau breakdown exit dulu nggak apa-apa ya. Ada kemungkinan sih bulan Mei tahun ini candle monthly-nya jadi hijau ya. Entahlah, kita lihat ntar. Tapi yang jelas ketika ada rejection di area-area supply itu nggak ada salahnya antisipasi, tetap stay safe gitu ya. Tetap stay safe buat yang lagi trading, pasang stop loss-nya, jangan lupa jualan kalau udah cuan. Itu sih. Sebelum saya lanjut ke saham-saham yang masih ada di dalam watchlist dan beberapa saham yang udah kasih cuan, mau info dulu ya, kalau kita mulai lagi kampus cuan batch yang kedua. Buat yang mau kepoin kampus cuan itu kayak gimana dan seri kelasnya apa aja, langsung aja kunjungi cuancommunity.com, klik yang paling atas workshop series kampus cuan, nanti akan langsung tersambung lah ya ke sini ke landing page-nya. Nah, ini ada tiga kelas, ada kelas yang level basic, intermediate, dan level advance. Di dalam waktu dekat ke depan itu kelas yang akan kita mulai adalah kelas yang level basic. Jadi buat mungkin saudara-saudaranya, teman-temannya, atau siapapun yang merasa ada ketertarikan di saham, silahkan daftar. Bisa hubungi kontak personnya di bawah. Kita start tanggal 21 untuk pre-kelasnya ini nih. Kita start tanggal 21 untuk pre-kelasnya, dan gratis pre-kelasnya, jadi daftar aja lah, gratis ini kok ya, gratis pre-kelasnya. Kalau untuk harga kelas per levelnya silakan kepoin langsung di landing page event.cuancommunity.com/kampuscuan atau kunjungi cuancommunity.com terus klik yang workshop series kampus cuan itu ya. Itulah tanggal 21 Juni 2025 hari Sabtu, itu gratis. Nah, langsung daftar aja ya. Kemudian lanjut kita bahas saham-saham yang udah kasih cuan dulu lah. Ada beberapa saham nih yang udah kasih cuan ya. Ada dua saham yang udah kasih cuan lah hari ini. Yang pertama si BRMS, lumayan BRMS kasih cuannya. Tadi dibahas waktu masih di 400-an kecil, 402 seingat saya. Tutup di 420, tadi sempat ke 422 ya. Oke lah, kalau misalnya masih mau hold, mudah-mudahan lancar ke 440-an. Ini hati-hati kalau udah nyampe 440-an ya, 440, 448, 440 sampai 450 lah range-nya, itu hati-hati. Kalau lihat kayak gini sih saya cukup ada satu keyakinan yang bikin yang membuat saya cukup yakin ini untuk nyampe ke 500 gitu. Maksudnya kok saya cukup yakin ini nyampe ke 500, tapi hati-hati kalau udah nyampe di area 440 450 ya. Buat yang fast trade misalnya udah jualan, ya udah nggak apa-apa lah, ngantri lagi, besok kita cari-cari lagi area-area belinya. Semoga ngetes 404 lagi. Nah, kalau ngetes 404 lagi dan membal, dibeli boleh gitu ya. Happy cuan lah buat yang udah beli BRMS tadi dan udah jualan ya, happy cuan. Kalau yang masih hold, jangan lupa pasang Elite Sell ya, lupa saya. Elite atau SL Plus, pasang di 410 408 itu boleh lah.
pasang situ ya. Terus berikutnya ada SMGR, ini ada cuan sih tipis ya. Kalau masih mau hold silahkan. Semoga lancar ke 3100-an sih SMGR-nya. Tadi di berapa ya? Di bawah 2800 sih. Seingat saya tuh di 2700-an tuh. Kalau mau nitip sendal boleh gitu ya. Mudah-mudahan lancar ke 3100-an ya. Ini satu sisi menariknya si SMGR adalah high valid di 2790 udah di breakout dan ada peluang untuk lanjut ke target selanjutnya, yaitu target TP2 di 3090 3100-an, target TP full cycle-nya di 3720. Mudah-mudahan sih lancar ke 3700-an. Kemudian lanjut kita bahas saham-saham yang masih ada di dalam watchlist. Pertama ada Jasa Marga. Nah ini strategi terakhir yang muncul itu belinya di 3880. Udah dapat barang buat yang ngantri ya. Hari ini tutup di 3820, jadi ada floating minus. Buat yang udah punya barang, selama nggak ke bawah 3750 masih aman lah disimpan ya. Hold dulu nggak apa-apa. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat berhasil mantul dan nyamperin 4200-an lagi. Kemudian saham berikutnya ada Mapa. Nah ini Mapa nggak dapet barang, malah saya ngantri 665, stop loss di bawah 625 gitu ya, nggak dapet nih. Tapi buat yang sanggup diterima, maksudnya stop loss di bawah 625 terus belinya di 690 atau 700 ya silakan. Cuman saya pengennya ngantri 695 supaya stop lossnya nggak terlalu gede aja gitu sih, nggak disamperin. Targetnya masih di 795 ya, target TP1 belum disamperin tuh situ. Berikutnya ada NCKL. Nah, ini juga lagi-lagi di sweep lagi nih 750. Saya tadi cukup ngarep tutup di atas 750 aja. 755 kayak 760 gitu. Cakep sih, tapi ya udahlah. Yang jelas strategi kemarin beli ngantri di 720 ya. 720 tuh masih bisa di standby kan tuh buat yang masih minat NCKL. Stop lossnya juga masih sama di bawah 690 ya. Kalau ternyata apes kena stop loss, ngantrinya di 615 dan 570. Kemudian berikutnya ada PSAB. Nah ini cukup menarik si PSAB-nya. Cuman ya hari ini candlenya bikin ekor atau shadow atas yang jauh lebih panjang daripada bodinya aja. Tapi oke. Selama dia nggak ke bawah 298 sih saya rasa oke lah. Jadi fraktal masih di situ. Belum ada fraktal baru juga. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini berhasil breakout 336. Ya buat yang udah punya barang ya, level yang dipantau 298 aja. Biar nggak terlalu jauh ke bawah 298, apalagi closingnya di bawah 298 itu kurang enak sih jadinya gitu ya. Kemudian berikutnya ada apa lagi nih? TSPC. Nah ini buat yang udah punya barang dan floating profit, karena kemarin itu sempat bikin high baru ya, nembus ke atas 2680 dan belum nyamperin target full cycle-nya di 2720. Terus hari ini malah melemah 1,5%. Sempat turun ke 2580, bikin lower low jadi candlenya ya. Jadi buat yang masih ngehold, pasang SL plusnya boleh di 2870. Jadi kalau ke bawah 2580, pasang SL plusnya di 2570 itu ya. Ya situlah pokoknya. Kalau turun ke bawah 2580, exit dulu aja. TP dulu nggak apa-apa lah, kan kemarin belinya di 2470 ya. Jualan di 2570 pun masih ada cuan 100 perak, lumayan lah. Dan buat yang udah nggak mau hold langsung dijual ya sah-sah aja gitu ya. Jangan lupa di sini juga ini udah mulai ada indikasi bearish divergence juga. Jadi kalau misalnya turun ke bawah 2580 ya udah itu exit dulu aja nggak apa-apa, karena ini ada bearish divergence, tanda pelemahan tren, dan waktu ngegas naik ke sini nih, ini nggak masuk area overbought, jadi saya rasa mending exit ya kalau ke bawah 2580 gitu. Kemudian berikutnya ada Telkom. Nah ngomong-ngomong Telkom nih mau RUPS dia. Telkom mau RUPS
mau minta izin buybacknya rumah gosipnya sih 3T ya angkanya. Kita lihat ntar RUPS beneran apa enggak, disetujuin atau enggak. Nah, kalau kita bahas si Telkom dari sisi technical tuh, strukturnya dulu lah. Ini masih downtrend, high valid masih di 2880. Kemudian setup udah ada. Terus area-area favorit, area-area belinya belum disamperin ya. Terus kalau misalnya ada pertanyaan Telkom, ntar mau RUPS, mau buyback, kita enaknya ikutan beli atau enggak, bagus dibeli atau enggak? Jawabannya, kalau saya perhatiin di sini udah deket area high valid, terus ini sudah sampai di target TP1 ya, 2850, 2860. Kalau saya mau beli Telkom pun saya nggak akan pilih area harga sekarang untuk area belinya sih. Minimal atau paling enggak saya pengen ngantri di 2630 kalau saya emang ngebet banget beli Telkom. Stop lossnya supaya nggak terlalu jauh boleh atau cukup di bawah 2530, jadi ya di 2520 gitu ya. Kalau ternyata kena stop loss baru ngincer area-area beli di level pre-entry dan entry-nya itu 2300 dan 2170. Cuman pantau area 2450-an nih ya. Kalau membal di situ langsung dibeli nggak masalah. Itu sih untuk si Telkomnya. Kalau misalnya ada yang punya pertanyaan, punya unek-unek enaknya dibeli atau enggak Telkom, mau ada RUPS, mau buyback. Nah, menurut opini pribadi saya seperti itu tadi sih ya. Kalau misalnya pun mau beli, saya pengennya beli nggak di harga sekarang, di 2630 masih oke lah. Stop loss di bawah 2530. Targetnya ya target TP1 di 2860 lagi ya. Syukur-syukur berhasil breakout 2880, bisa incer di atas 3000-an untuk target TP2 di 3360. Gitu sih. Kemudian kita bahas saham-saham yang di request. Hari ini requestannya ada beberapa, ada lumayan banyak. Ada beberapa saham yang di request di kolom komen ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Dan saham pertama yang di request adalah HMSP. Oke. HMSP strukturnya sih masih downtrend, terus ini udah ambil inducement, ada setup pula dan nyampe target TP1. Kalau misalnya mau beli, saya akan pilih area-area 580-an lah ya. Lebih enak sih kalau koreksinya nyampe sekitar 580, 575 terus mantul, nah itu dibeli enak. Coba tunggu di situ. Cuman kalau lihat strukturnya dari swing terakhir naik nih, pullback terakhir nih di sini nih 590. Jadi kalau misalnya dalam waktu dekat ini ada harga turun ngetes sekitar 600-an kecil dan membal, mau dibeli silahkan, stop lossnya cukup di bawah 590. Meskipun kalau saya pengen beli HMSP pun pengennya di 575 atau 580 situ paling enggak ya. Dan area favoritnya tetap di sini 550 dan 520 pre-entry dan entry. Situ baru stop lossnya di bawah 496. Range setupnya agak lebar soalnya, jadi saya agak pilih-pilih area beli kalau kayak gini sih. Kemungkinan lagi. Kemudian saham kedua ada WIM. Oke, si WIM sebenarnya menarik sih ya. Setup sih ada CB1 di sini. Mana nih yang breakout? Oh itu. Sini ya. Kok ada koma-koma sih? Oh, nggak pas saya. Oke. 675. Nyampe target TP2 ternyata. Jadi ya udah jualan sih. Maksudnya take profit aja. Ini udah ada bearish divergence. Kejadiannya di area target TP2. Ini high valid harusnya udah di breakout sih. Jadi high valid di 870 udah di breakout nih. Satu tanda yang bagus, satu tanda bagus. Ini high validnya udah di breakout. Berarti incer area beli untuk buy on weakness ya. Dan
Oke, ini pullback terakhir udah diambil juga, retracement dimulai. Pertama, buat yang udah punya barang, saya akan, kalau misalnya saya ada posisi punya barang dalam floating profit ya, saya pilih take profit dulu, terus incer di area yang saya incer adalah area ini. Tak hijau-hijauin aja. Area yang saya incer adalah area berapa tuh? 730 ya. 730, 700-an kecil. Stop lossnya cukup di bawah 680 sih. Gitu sih. Kalau misalnya mau langsung pasang order beli gitu ya, di sini nih 730, 715 itu boleh. Tapi kalau ternyata mantul di sekitaran 800, mau dibeli silakan. Mau dibeli silakan. Stop lossnya memang agak jauh. Stop lossnya jadi di bawah 740, tapi ntar kalau ada price action baru boleh atau bisa diupdate atau bisa diubah stop lossnya gitu sih. Jadi ya area yang ditunggu, yang opini pribadi saya, area yang saya tunggu kalau misalnya pengen beli ada di 730, 700-an ini ya. Cuman kalau mantul di 800, 790 mau dibeli silakan. Targetnya nargetin di target TP2 lagi aja di 895 gitu ya, 900. Kemudian karena ini udah ada change of character, coknya sih udah dari sini ya. Iya loh, coknya udah dari 710 mah ini. Sorry. Coknya udah dari waktu breakout 710 itu, ya udah. Sekarang tinggal mudah-mudahan berhasil lanjut ke target full cycle dari setup yang udah kebentuk, yaitu di 1100-an. Next ada MSIN. Oke, MSIN lagi kita bahas. Masuk area yang memungkinkan untuk jadi area support sih. Ini area beli sebenarnya. Nah, minat nih. Kalau misalnya minat beli MSIN ya, stop lossnya di mana nih? Mungkin lihat intraday lebih seru kali. Stop lossnya supaya nggak terlalu gede boleh di bawah 525 kali ya. Closingnya di bawah 525 atau di bawah 480 lah stop lossnya. Berapa persen tuh tinggal dihitung lah ya si MSIN. Tapi kalau misalnya udah punya barang mau hold, ya silakan dipantau 480-nya aja. Itu sih, mudah-mudahan pembal lagi ya. Kemudian berikutnya ada film. Film ini ada setup sebenarnya, ada setup CB1. Tunggu di 2440, 2450 yaitu pre-entry-nya di situ, level entry-nya 2180, stop loss-nya di bawah 1950. Kenapa saya pilih prefer nunggu di dua level ini? Karena ini ada peluang nge-swing bahkan ngetes 2000 atau ngetes 1950 lagi sih. Selama dia nggak tutup di bawah 1950, maka setup ini masih bisa dipakai. Jadi ya tunggu dulu aja lah, tunggu di sini ya. Tunggu di dua level ini aja. Syukur-syukur dia berhasil ngetes 200-an gitu ya. Jadi risikonya jadi bisa lebih kecil gitu. Target TP1 ada di 3550. Kemudian Harum saya masih pilih tunggu di area 720 dan 650 lah ya, supaya nggak terlalu gede risikonya, karena ini setup yang kebentuk lebar sekali range-nya. Jadi untuk memperkecil saya pilih di situ. Kecuali berhasil breakout highest May sementara di 900 nih, maka ada sah bikin change of character, strukturnya udah nggak downtrend lagi sih Harum, dan OTW ke 1020-an, bahkan target TP2 di 1290, 1300 gitu ya, 1295. Kemudian berikutnya ada Java. Nah, si Java ternyata bener nih turun ke bawah 1660. Ini memang ini dominan breaknya memang nggak ideal sih ya. Dan sekarang ini kok ini yang tak hapus. Dan sekarang ini lagi OTW ke area order block di bawah nih. Order blocknya lumayan oke lah, ada imbalance-nya. Jadi kalau misalnya masih mau incer Java, tunggu di berapa? 1575 itu ya. Kalau ada mantul
silahkan boleh dibeli. Kalau nggak ada mantul ya pantau-pantau dulu boleh lah. Kalau mau ngetes ombak ya stop lossnya kalau closingnya di bawah 15.35. Tapi kalau cuman shadow aja yang ke bawah 15.35 ya nggak usah nggak perlu cut loss. Jadi kalau mau langsung antri ya 15.75 oke. Stop lossnya kalau tutup di bawah 15.35. Kemudian berikutnya ada KKGI. Nah ini KKGI belum dibahas lagi. Oke, sebenarnya masih masuk ke dalam list karena juga masih ada di dalam Porto ini KKGI ya. Cuman karena lemot, belum ada pergerakan yang cukup signifikan, jadi nggak dibahas dulu. Bukan berarti udah nggak ada di dalam watch list. Nggak apa-apa lah. Kita bahas, masih oke disimpan selama nggak tutup di bawah 358 sih. Kalau misalnya belum punya barang, hitungannya ini masih di area beli, dan kalau mau beli juga stop lossnya sama di bawah 358. Target TP1 ada di 478. Itu sih. Strateginya masih sama, masih bisa dipakai. Dan yang berikutnya ada HGII. Oke, si HGII saham yang belum lama ini IPO, strukturnya belum komplit ya, belum lengkap. Kalau kita ngomongin ada setup atau enggak, bisa dibilang oke lah ada lah ya, kita anggap ada. Ini setupnya. Target TP1 ada di 187. Nah, kalau misalnya pengen beli sih enak paling enggak di 160 nih. Cuman ya kalau misalnya udah punya barang, ini kan udah jalan naik nih, udah lebih tinggi dari 167 malah ya. Kalau misalnya udah punya barang, level yang dipantau di 170 ke bawah itu ya exit dulu aja, incar area beli di 160, 151, 142. Target TP1 dari setup ini ada di 187, target TP2 ada di 220. Itu sih. Next ada Inet. Inet nggak tricky nih Inet. Bisa dibilang muncul bearish engulfing ya, dan hati-hati ini bearish divergence juga kebentuk. Kemudian sudah sampai ke target TP1 dari setup yang kebentuk, extend TP1 udah dites, neckline divergence ada di 158. Jadi kalau misalnya punya barang nih, modal agak bawah gitu ya, SL plusnya pasang di 157 aja, jangan terlalu jauh. Karena kalau turun ke bawah 157, ini apalagi tutup di bawah 157 berarti sinyal bearish divergence ini jadi sinyal bearish reversal, jadi sinyal pembalikan, dan ada peluang turun lebih dalam, mungkin ngetes 109, 91 gitu ya. Selama nggak turun dan tutup di bawah 75 sih strukturnya masih naik ya, karena ini pullback diambil, kemudian ini high valid di breakout, maka low di 75 ini adalah low valid, dan inducementnya ada di 158. Jadi selama nggak ke bawah 158 ini masih ada peluang untuk terus lanjut naik. Makanya idealnya sih SL plusnya di bawah 158 gitu sih. Kalau baru mau beli, cari harga sedekat mungkin dengan 158. Mungkin 170 masih oke lah, stop loss di bawah 158 juga tapi ya. Tuh. Mungkin kayak gitu sih Inet. Terus udah. Sekarang kita bahas saham rekomendasi untuk besok hari Selasa 27 Mei 2025. Ada 3 saham ya, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada, dan bisa langsung bikin ordernya menggunakan fitur Smart Order di aplikasi Bapak Ibu masing-masing. Saham pertama, ketik di mana barusan? Saham pertama ada Asri. Oke, Asri memang hari ini melemah 4%. Yang bikin menarik adalah beberapa hari yang lalu Asri bikin change of character, high validnya di breakout, dan strukturnya berarti udah nggak downtrend ya. Nah, karena strukturnya udah nggak downtrend, dia sempat naik dan berusaha nyamperin target TP2 di 161 tapi belum kesampaian ya. Kemudian kalau kita lihat momentumnya waktu naik ini lumayan kenceng. Bahkan ada kemungkinan atau ada peluang ini bikin hidden bullish divergence, karena kalau kita lihat struktur
strukturnya dari swing naik terakhir ya. Pullback terakhir kan di 137 tuh. Jadi ya selama nggak turun ke bawah 137 maka ASRI akan terus naik. Dan apa namanya? Ini si RSI-nya hari ini waktu si harga ini waktu si ASRI turun hari ini tutup di 143 bikin low baru nih. Gitu ya. Tapi low harganya nggak bikin lower low. Jadi mudah-mudahan besok bisa mantul. Dan di sini juga ada area-area demand, ada area demand di sini. Jadi Bapak Ibu bisa manfaatin area ini sebagai area beli. Buat yang minat beli ASRI besok boleh lah langsung dibeli di 143. Stop lossnya boleh langsung pasang di 132. Dan apa namanya? Targetnya di target TP2 dulu lah ya, 161, 162 gitu. Mudah-mudahan lancar ke sana. Kemudian saham kedua Daerah, ini adalah saham yang pernah masuk ke rekomendasi juga sih sebelumnya ya. Strateginya pernah masuk. Strateginya masih sama sih karena belum disamperin nih di 510 ya. Jadi strateginya ngantri beli di 510, stop lossnya tetap di bawah 476 dan targetnya nargetin di target full cycle yaitu di 640. Kemudian saham berikutnya ada INTP. Nah, tadi SMGR juga bagus, bisa dipantau juga buat besok buat yang belum punya barang. Dan si INTP kemarin juga sempat masuk ke dalam list rekomendasi juga strateginya ya, yaitu beli ngantri di 5525 area hijau inilah. Belum disamperin, hari ini melemah 1,3%. Kalau besok lanjut melemah lagi, incer di sekitar 5.500an itu tadi buat beli. Stop lossnya cukup di bawah 5.100 aja karena 5.100 ini adalah pullback terakhir waktu swing naik terakhirnya. Kemudian targetnya dari target TP2 di 6550 lah. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga pakai fitur smart order masing-masing. Dan terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa daftar pre-kelas kampus cuan di itulah ya, link WA, link lagi. Linknya adalah di deskripsi di bawah. Ntar dan boleh langsung WA ke nomor ini nih. Nomor di situ tuh ya. Di situ tuh situ. Langsung WA aja boleh. Itu sekian dulu dari saya. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.